Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita sampai di bab terakhir pelajaran Coding and AI. Kita akan membuat proyek akhir yang seru, tanpa komputer, tapi penuh ide dan kerjasama. Siap jadi aplikasi hidup? Yuk, kita belajar bersama Muhammad Jailani Manjur. Mantap dengan hasil jujur. Teman-teman, hari ini kita punya tujuan pembelajaran yang seru loh. Pertama, kalian akan berlatih berpikir seperti coder, yaitu orang yang membuat perintah untuk komputer. Lalu, kalian juga akan belajar membuat aturan atau instruksi sederhana agar bisa memberi perintah dengan jelas dan logis. Setelah itu, kalian akan bermain peran bersama teman, di mana satu orang menjadi pemberi instruksi dan yang lain berperan sebagai aplikasi yang harus menjalankan perintah. Semua kegiatan ini bertujuan agar kalian bisa menggabungkan semua pelajaran tentang coding dan AI dengan cara yang menyenangkan, kreatif, dan penuh kerjasama. Jadi, siap jadi coder cilik hari ini? Teman-teman, semua pelajaran kita ternyata dihubungkan oleh satu jembatan loh, yaitu coding dan AI proyek kreatif, serta refleksi. Artinya, kita mulai dari menulis instruksi seperti seorang coder, kemudian berlanjut ke kegiatan bermain peran untuk mempraktekkan apa yang sudah kita buat. Dan akhirnya menutup dengan refleksi, yaitu berbagi pengalaman dan pelajaran yang kita dapatkan. Dengan cara ini, kita belajar bukan hanya berpikir logis seperti coder, tetapi juga berkolaborasi, berkreasi, dan berkomunikasi dengan teman-teman di kelas. Seru kan? Sekarang, mari kita kenali istilah-istilah penting yang akan sering kita gunakan ya. Bayangkan ada kartu bergambar simbol-simbol menarik. Pertama, ada coding, yang berarti membuat aturan atau instruksi agar sesuatu bisa berjalan sesuai perintah kita. Lalu, ada AI, yaitu kecerdasan buatan yang bisa membantu manusia melakukan berbagai hal dengan cepat dan cerdas. Berikutnya, proyek akhir, yaitu karya kreatif yang menggabungkan semua pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan terakhir, refleksi. Artinya, melihat kembali pengalaman belajar kita untuk mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang bisa diperbaiki. Ingat ya teman-teman, istilah-istilah ini akan membantu kalian agar tidak bingung saat membuat proyek nanti. Sekarang, coba bayangkan kalau kita mau buat karya terakhir tanpa komputer. Kira-kira bagaimana ya caranya? Nah, kali ini kalian akan menjadi coder, yaitu orang yang memberi perintah atau instruksi, sementara teman kalian akan berperan sebagai aplikasi hidup yang menjalankan perintah tersebut. Dengan cara ini, kita tetap bisa berlatih logika dan kerjasama, walaupun tanpa bantuan komputer. Seru kan? Karena justru disinilah kita belajar bahwa coding bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang berpikir teratur dan bekerja bersama. Sekarang, ayo kita pikirkan beberapa pertanyaan seru bersama. Apa jadinya kalau temanmu bisa jadi aplikasi hidup? Bayangkan, kamu memberi perintah dan temanmu menjalankannya seperti robot pintar. Seru kan? Apakah coding hanya bisa dilakukan di komputer? Ternyata tidak. Coding bisa dilakukan di mana saja, asal kita bisa membuat langkah-langkah atau aturan yang jelas. Bagaimana caranya membuat game tanpa teknologi? Caranya dengan menggunakan ide, aturan, dan peran sederhana. Kita bisa membuat permainan dari instruksi yang kita tulis sendiri. Jadi, lewat kegiatan ini, kita belajar bahwa logika coding bisa hidup di dunia nyata, bahkan tanpa layar komputer. Sekarang, dengarkan cerita edukatif berikut ini ya. Bayangkan, Siti dan Raffi sedang berada di kelas. Siti berkata dengan semangat, "Robot, maju 2 langkah."
Raffi pun langsung bergerak maju 2 langkah seperti robot sungguhan. Kemudian Siti tersenyum dan berkata lagi, "Sekarang belok kanan, ambil buku." Semua teman-teman di kelas tertawa gembira. Ternyata belajar coding tidak selalu harus dengan komputer, tetapi bisa dilakukan dengan tubuh, imajinasi, dan kerjasama. Dengan cara ini, belajar jadi lebih seru, aktif, dan penuh tawa. Sekarang kita masuk ke bagian materi ajar. Tahu kan kalian, proyek akhir adalah hasil nyata dari semua pelajaran yang sudah kita pelajari tentang coding dan AI. Bentuk proyeknya bisa bermacam-macam loh. Pertama, ada game edukasi sederhana. Misalnya permainan tebak perkalian. Kedua, presentasi interaktif, seperti kuis tentang hewan. Ketiga, aplikasi mini tanpa komputer. Contohnya, mesin jawab support cepat. Keempat, roleplay atau permainan peran sebagai robot asisten. Dan kelima, drama AI penjaga rahasia, di mana kalian bisa mengadukan cerita, logika, dan akting. Ingat teman-teman, yang penting bukan alatnya, tapi cara berpikir logis, membuat aturan yang jelas, dan bekerja sama dengan teman. Itulah inti dari menjadi coder sejati. Nah, giliran kalian ya untuk diskusi tugas kelompok. Tugas yang pertama, coba selesaikan dengan kelompokmu. Mengapa teman bisa berperan sebagai aplikasi? Jawabannya sederhana, karena teman bisa mengikuti instruksi seperti robot. Ketika satu orang memberi perintah dengan jelas dan teman lainnya menjalankan langkah-langkah itu dengan tepat, maka kalian sebenarnya sudah melakukan coding dalam kehidupan nyata. Inilah yang membuat belajar coding jadi menyenangkan, karena kita tidak hanya duduk di depan komputer, tetapi juga bergerak, berpikir, dan bekerja sama seperti tim coder sungguhan. Sekarang yuk kita lihat soal nomor 2. Pertanyaannya adalah, apa manfaat membuat proyek akhir tanpa komputer? Jawabannya, karena dengan cara ini, semua siswa bisa ikut berkreasi tanpa perlu alat khusus. Artinya, setiap anak tetap bisa belajar coding dan AI hanya dengan ide, tubuh, dan kerjasama. Jadi, teknologi bukan satu-satunya alat untuk berinovasi. Pikiran kreatif dan semangat kolaborasi jauh lebih penting. Selanjutnya, soal nomor 3. Bagaimana contoh game sederhana yang bisa dibuat tanpa komputer? Untuk menjawabnya, mari kita bayangkan sejenak. Misalnya kita dapat membuat game seperti tebak angka atau tebak hewan. Dalam permainan ini, seorang teman berperan sebagai AI, sementara teman lainnya memberikan petunjuk. Kemudian, AI mencoba menebak jawabannya berdasarkan petunjuk tersebut. Dengan demikian, kita bisa belajar konsep kecerdasan buatan, meskipun tanpa menggunakan komputer. Selanjutnya, fakta menarik. Tahukah kamu bahwa coding tidak selalu membutuhkan komputer? Bahkan, kamu bisa berlatih logika coding hanya dengan bermain bersama teman. Misalnya, temanmu bisa berperan sebagai robot AI yang mengikuti aturan sederhana. Selain itu, permainan tebak-tebakan juga termasuk bentuk latihan coding loh. Jadi, AI bukan hanya tentang layar dan teknologi, melainkan tentang logika, kerjasama, dan cara berpikir cerdas. Rangkuman, hari ini kita belajar bahwa coding dan AI bukan hanya di komputer. Proyek akhir mengajak kita berpikir logis, bekerja sama, dan berkreasi dengan teman. Kita menutup pelajaran ini dengan karya yang seru dan membanggakan. Selanjutnya, untuk lebih dalam untuk mempelajari materi ini, yuk kita kerjakan soalnya.
Soal nomor 1. Apa arti AI? A. Animal Intelligence. B. Artificial Intelligence. C. Amazing Internet. D. Automatic Input. Jawabannya adalah Jawabannya adalah B. Artificial Intelligence. Soal nomor 2. Proyek akhir dilakukan untuk A. Bermain saja. B. Menunjukkan hasil belajar coding dan AI. C. Membuat PR lebih banyak. D. Menghapus data. Jawabannya adalah Jawabannya adalah B. Menunjukkan hasil belajar coding dan AI. Soal nomor 3. Coding bisa dilakukan dengan A. Instruksi dan aturan. B. Hanya komputer. C. Hanya robot. D. Hanya internet. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A. Instruksi dan aturan. Soal nomor 4. Siapa yang bisa menjadi aplikasi dalam proyek akhir? A. Guru. B. Teman sekelas. C. Hewan peliharaan. D. Buku. Jawabannya adalah Jawabannya adalah B. Teman sekelas. Soal nomor 5. Game edukasi adalah A. Game untuk bermain saja. B. Game untuk belajar sambil bermain. C. Game balapan mobil. D. Game tanpa aturan. Jawabannya adalah Jawabannya adalah B. Game untuk belajar sambil bermain. Soal nomor 6. Apa manfaat membuat proyek akhir? A. Menunjukkan kreativitas. B. Melatih kerjasama. C. Menutup pelajaran dengan karya. D. Semua benar. Jawabannya adalah Jawabannya adalah D. Semua benar. Soal nomor 7. Contoh proyek akhir adalah A. Membuat kue. B. Presentasi interaktif. C. Main petak umpet. D. Menyiram tanaman. Jawabannya adalah Jawabannya adalah B. Presentasi interaktif. Soal nomor 8. Mengapa teman bisa menjadi AI? A. Karena bisa mengikuti instruksi. B. Karena punya komputer. C. Karena suka robot. D. Karena pintar menggambar. Jawabannya adalah
Jawabannya adalah A, karena bisa mengikuti instruksi. Soal nomor 9. Refleksi dalam proyek akhir artinya A. Bermain bersamaan, B. Mengingat kembali pengalaman belajar, C. Mengulang soal ulangan, D. Menonton film. Jawabannya adalah Jawabannya adalah B. Mengingat kembali pengalaman belajar. Soal nomor 10. Coding itu tentang A. Menyanyi, B. Logika dan instruksi, C. Melukis, D. Olahraga. Jawabannya adalah Jawabannya adalah B. Logika dan instruksi. soal nomor 11, 12, dan 13. Soal benar salah. Tentukan apakah benar atau salah pernyataan berikut. Soal nomor 11. Proyek akhir hanya bisa dibuat dengan komputer. Soal nomor 12. Coding adalah memberi instruksi agar sesuatu bisa bekerja. Soal nomor 13. Teman bisa berperan sebagai aplikasi hidup. Jawabannya adalah Jawabannya adalah soal nomor 11, salah, karena proyek akhir bisa dibuat dengan komputer atau tanpa komputer. Soal nomor 12, benar, coding adalah memberi instruksi agar sesuatu bisa bekerja. Soal nomor 13, benar, teman bisa berperan sebagai aplikasi hidup. soal nomor 14 dan 15. Soal benar salah. Tentukan apakah benar atau salah pernyataan berikut. Soal nomor 14. AI selalu benar dan tidak pernah salah. Soal nomor 15. Proyek akhir bisa berbentuk game edukasi. Jawabannya adalah Jawabannya adalah soal nomor 14, salah. Karena AI tidak selalu benar dan bisa saja salah. Soal nomor 15, benar. Proyek akhir bisa berbentuk game edukasi. soal nomor 16. Soal isian singkat. Proyek akhir bisa berupa game, titik-titik, atau aplikasi mini. Jawabannya adalah Jawabannya adalah presentasi interaktif. Jadi, proyek akhir bisa berupa game, presentasi interaktif, atau aplikasi mini. Soal nomor 17. Soal isian singkat. Teman bisa berperang sebagai apa? Jawabannya adalah Jawabannya adalah aplikasi hidup. Jadi, teman bisa berperan sebagai aplikasi hidup.
Soal nomor 18, soal isian singkat. Coding adalah memberi apa kepada komputer atau teman? Jawabannya adalah instruksi. Jadi, coding adalah memberi instruksi kepada komputer atau teman. Soal nomor 19, soal isian singkat. AI kadang bisa apa? Jadi kita harus kritis. Jawabannya adalah salah. Jadi, AI kadang bisa salah. Jadi kita harus kritis. Soal nomor 20. Soal isian singkat. Refleksi berarti melihat kembali titik-titik belajar Kika. Jawabannya adalah pengalaman. Jadi refleksi berarti melihat kembali pengalaman belajar kita. Hebat! Sekarang kalian siap membuat proyek akhir. Gunakan logika, kerjasama, dan imajinasi. Ingat, coding bukan soal komputer, tapi soal berpikir cerdas dan berbuat baik. siapa tahu suatu hari nanti kalian jadi pembuat teknologi yang dipakai jutaan orang. Semangat terus belajar ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.